Ibu Wen. Dua kali. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang memberikan kepercayaan buat saya sebagai host. Shalom buat kita semua. Bapak Pendeta, Ya, Bapak shalom. Yanto, Ibu Elis, Ibu Wace, Ibu Sinta, dan semua anak-anak James, Johan, Cindy. Puji nama Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan buat kita semua. Kita boleh dibangunkan lagi di hari yang baru dan kita boleh duduk di bawah kaki Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita akan naikkan kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan suaranya lewat hamba Tuhan, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua. Kita percaya Tuhan Yesus hadir, dan ketika Tuhan hadir, maka sesuatu akan terjadi, yaitu mujizat kuasa Tuhan akan kita alami, dicurahkan buat kita semua yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amen. Untuk kuasa kasih-Nya yang dicurahkan buat kita semua yang rindu untuk memperoleh kuasa dan berkat Tuhan bagi kita sekalian. Baik, kita akan masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini, namun sebelumnya kami membacakan susunan acara, yaitu hari Rabu 27 September 2023, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara firman Tuhan hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA, doa profetik oleh Ibu Joyce Putirai, dan pengumuman oleh Bapak Yanto dari Lawang, berkat dan doa berkat dan selesai. Baik, mari kita tenangkan hati dan seluruh hidup kita. Kita datang buat Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu yang telah menuntun kami, menjaga kami, bahkan membawa kami ada di hari baru di hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diberikan waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami di pagi hari ini, untuk sebelum memulai akan semua aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, supaya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Hadirlah memberkati ibadah kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, ujian penyembahan yang dinaikkan padamu. Berkati kami semua sebab selaku umat Tuhan yang hadir dan rindu memperoleh berkat itu. Biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati kami semua lewat ibadah yang kami buat, menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua diberkati. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan buat kami di pagi. Amin. Kita serahkan pada hambanya Bapak Pendeta untuk melihat. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oh, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan yang besar, maka jiwa pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa pun memujimu. Sungguh besar Kau
pemberianmu dalam menebus. Ku terteguh bagiku dicurahkan oleh putra, darahnya kudus. Maka jiwa pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terpujilah Tuhan, kami sujud menyembah Yesus, tiada yang seperti-Mu. Oh, kami menyembah. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwa sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya, Yesus ku menyembah sampai selamanya, sampai selamanya. Yesus Tuhan, amin. Haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua di pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa kami lebih dekat lagi, semakin melekat dan merindukan Tuhan dengan-Mu Yesus. Mari Tuhan, kami perlu hadirat Roh Kudus membawa kami masuk dalam kemuliaan. Oh Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, dengan iman katakan, berkati hidupku. Mari Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan pagi ini bagi setiap kami. Yesus, kemuliaan, pulihkan hati. Yesus, kemuliaan. Mari katakan sama-sama, berkati kami semua, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini
hadapan-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Ini kami semua Tuhan. Yesus, kemuliaan. Katakan sama-sama. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan. Sama-sama buka tangan, katakan berkati kami, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Tak henti-hentinya kami bersyukur, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, sebab Dia dikasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh, Engkau layak Tuhan, Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, bawa aku dekat, makin melekat. Ku datang mencari wajah-Mu. Haleluya, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau segenap hatiku. Ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami datang sujud menyembah, tenggelam kami dalam surga Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, tiada yang seperti-Mu. Yesuslah Tuhan di atas segalanya. Haleluya, biarlah surga bumi menyembah. Dalabayana masyika, dalabayana masyika, dalabayana mu. We worship you. Mari katakan sama-sama, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini
pujian bagi-Mu Tuhan, sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini doa kami. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini. Dan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan, akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Germany. Dan nanti setelah doa firman Tuhan akan dinaikkan oleh Bapak Bruri ya, doa peneguhan firman. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, Selamat shalom. pagi. Mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami masih boleh bernafas dan diberi kesempatan di pagi yang indah ini, dan berkati kami ya Tuhan. Kita percaya berkat kemurahan-Mu kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat anugerah-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Gembala kami, Pastor John Sarbunan. Engkau beri dia kekuatan, berkati dia, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Suara. Mic-nya dibuka Pak Pendeta, maaf. Oke, ya terima kasih untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan oleh Ibu Rosalin di malam hari ya, waktu Jerman. Untuk kita sekalian, kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau bicara kepada kita sekalian di pagi hari ini. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu siapkan hati saudara sekalian untuk menerima firman Tuhan yang akan menyegarkan kita, yang meneguhkan iman kita semua ya. Haleluya, Tuhan Yesus Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap menyertai kami.
sampai selama-lamanya. Oke, mari kita akan lihat sama-sama firman Tuhan ya di pagi hari ini. Puji Tuhan, kehadiran Tuhan yang luar biasa kita nikmati di pagi hari ini bersama dengan Roh Kudus. Nah, hari ini sebuah tema yang diangkat sangat luar biasa dan kita akan belajar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sekalian. Tema yang diangkat pada pagi hari ini, cara mengetahui penghambat pergerakan Roh Kudus. Ya, kita akan mengetahui apa saja yang menghambat pergerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari kita akan lihat dulu Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Para sahabat kita, Pak Yanto, dipersilakan. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Menjelang hari penyelamatan saat Yesus akan datang kembali, Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya, Roh Kudus, sebagaimana Dia curahkan di atas loteng Yerusalem pada ribuan tahun yang lalu, saudaraku ya. Kira-kira sekitar 2023 tahun yang lalu terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, sehingga yang sudah kita pelajari dari apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, orang-orang percaya luar biasa, saudaraku ya. Nah, hari ini kita akan lihat cara kita mengetahui penghambat pergerakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu dan kita bisa menghindarinya ya. Nah, mari kita akan lihat, saudaraku, hati Tuhan disenangkan ya kapan? Bila semua orang menghormati dan patuh pada Roh Kudus. Kenapa hormat dan patuh pada Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri ya. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebaliknya, hati Tuhan itu sedih bila ada orang yang mendukakan Roh Kudus Allah ya, seperti firman Tuhan yang tadi baru saja diperdengarkan Pak Yanto itu. Nah, hari ini kita belajar untuk mengetahui sesuatu cara penghambat Roh Kudus itu. Yang menghambat Roh Kudus itu apa saja, dan kita akan mempelajari lalu kita memahami, kemudian kita akan menghindari ya penghambat pergerakan Roh Kudus. Nah, semua ini kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Melalui ayat-ayat ini, saudara sekalian, mari kita sama-sama renungkan bahwa ternyata ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara penghambat Roh Kudus itu seperti apa ya. Kita mengetahui cara mengetahui penghambat Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya seperti apa. Mari kita lihat. Saudaraku, dan orang yang mengetahui penghambat Roh Kudus itu, dia adalah orang percaya yang mulai mengerti. Dia mengerti tentang apa, saudaraku? Larangan Tuhan, dan dia mulai bersikap. Sikap yang pertama, saudara-saudaraku, adalah agar pertama, jangan, ya ini dia, jangan menyindir orang kudusnya yang saudaraku, orang kudusnya Tuhan karena ia sedang dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau ada orang dipenuhi Roh Kudus, lalu kemudian tanda dari orang dipenuhi Roh Kudus, dia mulai berkata-kata di dalam roh. Nah, saudara, jangan menyindir, jangan mencela, jangan mencibir orang kudusnya Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang sedang dipenuhi Roh Kudus, lalu dia mulai berkata-kata dalam roh. Jangan menyindir ya. Jangan menyindir. Ini yang pertama. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 13. Pak Yanto, mic-nya. Oh, mungkin signal ya. Oke, saya perdengarkan ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 13 berkata, tetapi orang lain menyindir. Orang lain apa? Menyindir mereka yang sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara kasih Tuhan, ini bukan pada saat hari Pentakosta mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan orang lain menyindir. Mereka menyangka bahwa orang-orang dipenuhi Roh Kudus itu sedang mabuk oleh anggur. Ya, memang kalau Roh Kudus penuhi seseorang, kadang-kadang manifestasinya macam-macam.
Ada orang mulai menangis, ada orang mulai menari, ada orang mulai memuji Tuhan, ada orang yang mulai berkata-kata dalam roh. Nah, saudara, orang-orang yang tidak mengerti ini, mereka ini menyindir bahwa orang-orang di penuh Roh Kudus itu sedang mabuk oleh anggur manis, ya, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa penyebab pertama dari orang itu menjadi penghambat pergerakan Roh Kudus itu kenapa? Karena dia menyindir. Nah, untuk itu, saudara, untuk mengatasi hal itu menyindir, mari kita saudara-saudaraku menghindari. Ya, makanya saya catat yang pertama, poin pertama, jangan menyindir. Ya, orang kudusnya Tuhan. Karena ia sedang dipenuhi Roh Kudus. Harusnya bagaimana, Pak? Kalau aku tidak menyindir, harusnya doakan orang tersebut. Doakan dia, saudaraku, supaya Roh Kudus penuhi dia terus, bahkan penuhi diri saudara dan saya. Kita juga mengalami hal yang sama, ya. Pagi ini kalau saudara belum pernah mengalami pengalaman Pentakosta, saat Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi kehidupanmu sehingga engkau mulai bisa berkata-kata dalam roh. Salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berkata-kata dengan bahasa roh, atau disebut dengan bahasa Yunani itu glossolalia. Coba katakan glossolalia. Itu orang yang berkata-kata dalam roh. Nah, orang yang berkata dalam roh ini memang orang lain tidak mengetahui. Bahkan diri kita juga tidak mengetahui. Tapi roh Allah, roh Tuhan mengetahui maksud roh itu. Jadi, saudara, orang-orang yang berkata-kata dalam roh ini, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, mereka sedang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri mereka untuk mereka akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan, isi hati Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, saudaraku, ya. Sama seperti kemarin kita sudah pelajari, orang-orang dari berbagai bangsa, suku, mereka mendengarkan rasul-rasul orang-orang Galilea bisa berkata-kata dalam bahasa mereka. Nah, ini yang pertama, saudaraku, kalau kita tidak mau menghambat pergerakan Roh Kudus, maka yang pertama jangan menyindir, ya, atau jangan mencibir, jangan mencela, jangan menghina, jangan meremehkan orang yang sedang, orang kudusnya Tuhan yang sedang dipenuhi Roh Kudus. Amin, saudaraku. Bapak Ibu, karena itu tadi Alkitab pesan di dalam firman Tuhan tadi, jangan mendukakan Roh Kudus, ya, yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Jadi ini poin yang pertama ada di sini. Mari kita lihat poin yang kedua, saudara, cara mengetahui penghambat Roh Kudus, ya, penghambat kuasa Roh Kudus. Itu apa, saudaraku? Ada larangan Tuhan juga. Yang kedua, jangan menolak hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini, saudaraku, ya. Ada larangan Tuhan di sini. Jangan menolak hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah kebenaran, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah sesuai dengan isi hati Tuhan. Jadi Petrus menyampaikan, dia mengklarifikasi bahwa orang-orang ini mereka tidak mabuk oleh anggur manis, tapi mereka sedang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 14. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Amin. Amin. Jadi Petrus sedang memberikan pernyataan yang sesungguhnya, kejadian yang sesungguhnya yang sedang terjadi. Dia sedang bilang bahwa orang-orang tidak mabuk oleh anggur manis yang kamu sangka itu, yang kamu katakan, tapi mereka ini sedang mengalami lawatan Tuhan. Jadi inilah Petrus, dia sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara-saudara, yang kedua supaya tidak menjadi penghambat pergerakan Roh Kudus itu, jangan menolak hamba Tuhan. Yaitu siapa hamba Tuhan di sini adalah Petrus. Ya, saudaraku, dia pelayan Tuhan. Jangan menolak hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang yang pertama tadi, dia saudara kasih Tuhan, ya, dia mencibir atau dia mencela, saudaraku, nah itu dia menghambat pergerakan Roh Kudus. Lalu kedua, kalau ada orang sampai menolak hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran, itu dia juga menghambat pergerakan Roh Kudus, ya. Maka di sini saya mencatat kata jangan yang kedua. Jangan yang pertama apa tadi, saudaraku? Jangan menyindir, ya. Oke, orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus.
Lalu kemudian jangan menolak hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, mari kita lihat, saudara. Yang ketiga itu jangan meragukan, ya. Jangan bimbang, jangan meragukan bila kesaksian, pengalaman orang tersebut itu di hari Pentakosta itu menjadi nyata. Jangan bimbang dengan apa yang diperdengarkan oleh Petrus ini. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Amin. Hari baru pukul 9, saudaraku, ya. 9 pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saudara kasih Tuhan, ada tiga kata ya. 3 kata jangan, yaitu jangan menyindir. Kemudian yang kedua, jangan saudaraku, menolak hamba Tuhan yang berbicara. Dan yang ketiga, jangan meragukan. Bila kita mendengarkan kesaksian pengalaman dari saudara-saudara kita yang mengalami pengalaman hari Pentakosta di mana mereka dipenuhi Roh Kudus, jangan ragukan kesaksian mereka. Karena kesaksian yang mereka terima, yang mereka alami, yang mereka rasakan itu benar, saudaraku. Jadi ini, saudaraku. Nah, seringkali ada orang bersaksi tentang pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan, sehingga ekspresinya itu macam-macam. Lalu dia mulai bersaksi. Lalu kemudian ada orang mulai meragukan akan kesaksian dia. Nah, orang yang meragukan ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penghambat pergerakan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Harusnya bagaimana, saudaraku? Harusnya dibilang, oh iya, amin. Saya percaya kalau orang itu bisa mengalami pengalaman Pentakosta, saya juga akan mengalami pengalaman Pentakosta. Tuhan, saya ingin mengalami seperti yang dia alami. Saya ingin mengalami seperti yang murid-murid di atas loteng Yerusalem alami. Nah, harusnya dia berkata begitu. Bukannya menyindir, bukannya menolak hamba Tuhan yang berbicara tentang kebenaran firman, dan bukannya meragukan. Saudara, ini 3 penghambat. Ya, 3 penghambat pergerakan Kudus. Mari kita jauhi, ya, saudaraku. Kita menjauhi sehingga kita tidak menyindir, kita tidak menolak hamba Tuhan yang berbicara tentang kebenaran tersebut, lalu kemudian kita tidak meragukan bila kita mendengarkan kesaksian, ya. Saudara-saudara kita yang mengalami pengalaman Pentakosta. Memang pengalaman masing-masing orang itu beda-beda. Pengalaman yang saya alami, saudaraku, beda dengan pengalaman yang saudara alami. Jadi semua kita mempunyai catatan, mempunyai cerita, kisah perjalanan kita dengan Tuhan itu beda-beda. Yang jelas, Tuhan sedang melakukan karyanya dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya ingat, saudara kasih Tuhan, pada waktu saya masih usia muda, ya, saudara, berapa puluh tahun yang lalu, dalam sebuah kebaktian, dan memang itu kebaktiannya, saudara kasih Tuhan, kami ada dalam sebuah komunitas pada saat itu, dan kami melayani Tuhan, saudaraku. Dan dalam kebaktian itu, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Hadirat Tuhan saya alami. Sementara mereka-mereka yang lain yang di samping kiri kanan, bahkan mayoritas kalau saya boleh katakan, karena mereka ini gereja, saudara Tuhan, ya, gereja yang lama, saudaraku, yang tidak mengerti tentang peranan Roh Kudus, dan mereka sendiri juga tidak selalu mengalami hal tersebut. Pada saat saya menceritakan itu, saya naik ke atas podium, saya bercerita, saya memberi kesaksian. Oh, saudaraku, tidak lama kemudian dia punya ketua majelisnya, saudaraku. Dia naik ke atas mimbar dan dia mulai bilang, apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Saudara-saudara, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Saya melihat, saudaraku, pergerakan Roh Kudus tidak bisa dibendung. Sebetulnya wadah ini, Bapak Ibu sekalian, itu begitu hebat. Tuhan pakai sekitar era-era tahun 60-an, 70-an. Berkembang begitu besar sekali di berbagai daerah. Bahkan pusatnya itu di Batu Malang. Saudara kasih Tuhan, itu seperti musim apa, saudara, ya? Jamur di musim hujan, bak jamur di musim hujan. Perkembangannya cepat sekali. Tapi ketua majelis ini, saudara, dia mengerti pergerakan Roh Kudus, dan dia naik ke atas mimbar. Setelah saya turun dari mimbar, saya bersaksi, dia langsung saku. Dia mengkat. Dia bilang, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi, saku? Tiba-tiba wadah ini, Bapak Ibu, dia mengalami sebuah kegersangan sekali. Sehingga orang yang di wadah tersebut itu, mereka kebanyakan mereka mencari yang benar-benar sedang dibawa dalam pergerakan Roh Kudus.
Dan rata-rata mereka-mereka yang ada di dalam gereja-gereja tersebut, mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang indah. Mereka mengalami suasana kesentuhan ya, pelayanan-pelayanan yang luar biasa sekali, saudaraku. Sementara wadah yang ada ini, Bapak Ibu sekalian, hanya tinggal, saudaraku ya, dia tinggal kenangan saja. Memang masih jalan, tapi ya tidak seperti dulu lagi. Era-era tahun 60-an, 70-an itu luar biasa. Memang ini pergerakan Roh Kudus. Kita sekalian, kita menghambat pergerakan Roh Kudus ya, dengan kita menyindir, kemudian kita menolak akan firman yang disampaikan oleh Tuhan yang menyampaikan kebenaran, lalu jangan sampai kita meragukan ya. Saya pun juga merasakan di dalam pelayanan saya pun demikian, saudaraku. Ketika saya mengalami hal tersebut, lalu ada orang yang mulai menyindir, ada orang yang mulai menghakimi, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya melihat satu persatu dari mereka berurusan dengan Tuhan, saudaraku. Sehingga ini menghambat pergerakan Roh Kudus. Dan saya berdoa supaya kita semua pagi ini, kita membuka hati bagi Roh Kudus. Supaya Roh Kudus berkarya dengan luar biasa di dalam pelayanan ini ya. Karena saya lihat Bapak Ibu sekalian, pergerakan Roh Kudus itu, saudaraku, dia datang pada orang-orang yang sudah siap. Dia akan bawa untuk pergerakan yang besar. Tapi kalau ada orang tidak siap, dia bakal ditinggalkan, saudaraku. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya melihat hari-hari ini ada pergerakan yang luar biasa sedang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Negara-negara yang dulu mereka teroris, saudaraku. Di Syria, saudaraku, itu di Afghanistan, banyak pertobatan jiwa-jiwa, saudaraku. Ini pergerakan Roh Kudus. Sementara selangkasan Tuhan, negara-negara yang sebelumnya Kristen, mayoritas Kristen, karena mereka tinggal dengan roh mereka seperti itu, Bapak Ibu, mereka bakal tertinggal, Bapak Ibu. Bahkan gereja banyak yang dijual, saudaraku, jadi gudang, jadi apa, saudaraku, mereka dijual gereja, Bapak Ibu. Karena apa? Sudah tidak ada lagi kuasa Tuhan. Nah, karena itu, saudaraku, mari kita kembali kepada pergerakan Roh Kudus, supaya kita bisa mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Dan saya secara pribadi, saya sudah siap untuk hal tersebut. Mari kita lihat apa hasilnya, ya. Kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang tidak menyindir, ya, tidak menyindir pada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Orang lain menyindir, tapi kita semua yang taat pada firman Tuhan, kita tidak menyindir. Harusnya bagaimana sikap kita? Sikap kita berkata, Tuhan terima kasih, saudaraku itu dipenuhi Roh Kudus, dan terima kasih Tuhan, lawan dia terus, Tuhan penuhkan bejana hatinya, sehingga dia tidak susah, dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia makin mengenal pribadi Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Amin. Bukannya kita menyindir, kita mencela, kita mencibir, malah kita perlu mendoakan dia. Ini yang benar, sikap yang benar. Mari kita lihat. Yang kedua, selaku hasil yang kedua, dari kita belajar tadi ya, penghambat pergerakan Roh Kudus ini, bagi kita orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendengarkan perkataan firman Tuhan tentang kebenaran dari orang yang dipenuhi Roh Kudus ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa Petrus dia bangkit berdiri ya dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, artinya suara yang bisa diperdengarkan, berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jadi Petrus sedang menyampaikan kebenaran tentang orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Jadi pada saat Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kita semua sebagai orang percaya kita mendengarkan. Amin. Kita mendengarkan dan kita berkata, amin. Amin. Haleluya. Saudara Tuhan, ini penting. Dan kita lihat yang ketiga yang terakhir, saudaraku. Ini dia hasilnya ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak menuduh orang percaya itu mabuk anggur. Mari kita lihat ya di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-15. Ya.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Amin. Amin. Karena hari baru pukul 9. Jadi orang-orang itu menyangka mereka ini mabuk anggur. Ternyata tidak. Mereka sedang dipenuhi Roh Kudus. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya pada firman Tuhan, kita tidak menuduh orang-orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus itu ya, mabuk anggur. Malah kita bersyukur bahwa ini adalah karya Tuhan dalam hidup mereka dan juga dalam kehidupan kita sekalian ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Bruli Tikwalu akan berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Salam semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi. Dan sebagai penyelamat kami manusia. Dan ampunilah kami ini yang ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Berkat anugerah-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan setia melakukan firman-firman yang Kau ajarkan melalui Gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang selalu setia melayani kami setiap hari pagi maupun malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungilah kesehatannya dan demikian juga terhadap keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Amin. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas firman yang diajarkan kepada kami, yang selalu kami taati. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. 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 Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruli Tikwalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruli dan Bu Rosalin. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. John. Tuhan berkati. Amin. Praise the Lord. Baik. Demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA di pagi hari ini untuk pujian penyembahan, tapi khusus buat firman Tuhan yang telah diberitakan di pagi hari ini, bagaimana cara mengetahui pergerakan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk itu, kita jangan seperti orang-orang yang mengira mereka mabuk karena anggur, tapi kita harus sadar akan kuasa Roh Kudus sehingga apa yang terjadi buat setiap orang yang mengalaminya, kita jangan menuduh bahwa itu dia lagi sedang mabuk anggur, tapi kita boleh terus percaya bahwa Roh bekerja dan kuasa itu datang bagi setiap orang yang Tuhan taruh untuk digerakkan, untuk berkata-kata tentang apa yang terjadi pada saat itu. Biarlah firman Tuhan tentang 3 kebenaran yang telah kita dengar, jangan menyindir orang kudusnya Tuhan karena ia sedang dipenuhi Roh Kudus. Jangan menolak hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kita terus percaya bahwa itu datang daripada Tuhan, dan jangan meragukan bila kesaksian pengalaman di hari Pentakosta nyata. Dengan Roh Kudus kita ada dan melakukan kebenaran hingga pada saat pagi hari ini lewat firman Tuhan yang telah kita dengar setiap hari sampai di saat pagi hari ini yang telah diberitakan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hambanya, terus mengungkapkan isi hati Tuhan, rahasia firman Tuhan,
kepada hambanya supaya hambanya boleh membagi buat kita semua lewat pelayanan-pelayanan, baik pagi maupun malam, tapi juga kepada setiap orang yang akan diselamatkan lewat pelayanan hambanya. Tuhan Yesus memberkati hambanya sehat kuat, umur yang Amin. panjang, Praise the Tuhan Lord. berikan bagi Amin. hambanya untuk Amin. terus melayani akan pekerjaan Tuhan, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, dan memberkati keluarga besar Ibu Sinta, anak-anak terkasih, bahkan semua keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Amin. buat Bapak Yanto yang terus setia mengantar kita lewat pembacaan firman Tuhan yang kita dengar setiap pagi, dan khusus pagi ini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Rosalin yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Bruri Tikualu yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan terus memberkati akan Bapak Bruri, Boros, bahkan semua keluarga besar firman. Baik, kita akan masuk di dalam doa perpetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bu Weli. Shalom, Ya, shalom. kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar dan Tuhan terus
memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putiarai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Saya kembalikan ke Ibu Weli Hokubun. Ya, Silakan baik. Ibu Weli. Baik, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan Amin. masuk, Terima kasih. ya, kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Waktu disilakan. Ya, terima kasih Bu Weli atas waktunya. Shalom semuanya. Ya, Mari shalom. kita mendengarkan akan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dan rekening OVO Gereja CLCC. Ya. Hadilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di Gereja CLCC pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali hari Minggu hari ini baru yang sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi. YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol. Subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday PS John Carbunan MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus semua saudara-saudari. Ya, tanggal 30 yaitu Dr. Anda ADC Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistawati yang tertera di situ. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, sama-sama. Saya serah kembalikan kepada Bu Weli. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yanto yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya juga berikan waktu buat Bapak Yanto untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu disilakan. Ya, terima kasih Pak Bu Weli. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, yang mana tadi kita sudah mendengarkan akan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih kepada Bu Weli yang memimpin ibadah sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Joyce juga yang telah menaikkan doa profetik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Bluri, Opa Bluri, Oma Rosalin yang setia mengikuti ibadah, yang mana waktunya sore namun masih mengikuti ibadah. Luar biasa, Tuhan memberkati. Ya, makin tua makin dekat terus sama Tuhan. Tuhan memberkati, selalu sehat. Salam buat anak dan cucu. Dan terima kasih kepada yang hadir di sini, ada Bu Sinta, anak-anak Bu Sinta, lalu Bu Elis Atta, lalu ada siapa tadi? Ada Bu Acil. Bu Acil. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada Bu Acil ya. Terima kasih.
Dan yang terakhir, terima kasih banyak kepada hambanya yang setia, Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Terima kasih banyak atas firman yang telah disampaikan tadi. Kita semua telah mendengarkan luar biasa. Kita terlalu dikuatkan iman kita. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta atas Praise the Lord. pelayanannya. Terus kita dukung dalam doa seperti apa yang dikatakan oleh Bu Weli tadi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Weli Hukubun. Silakan Bu Weli. Ya baik, terima kasih. Kami sampaikan buat Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang luar biasa. Dipakai Tuhan yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menerima doa berkat. Waktu saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk doa berkat buat kita semua di pagi hari ini. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Weli Hukubun, host kita yang luar biasa ya Bapak Ibu. Dan mari kita minta supaya Roh Kudus pegang tangan kita supaya kita lebih dekat dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan Yesus ya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Roh Kudus di dalam hidup kami semua. Mari Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku, Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke benar, segala agar ku tak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku, Roh-Mu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari bawa kami semua ya Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari Tuhan, bawa kami semua lebih dekat dan semakin dekat dengan terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, agar ku tidak tersesat
Bapak Ibu sekalian, kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami sudah belajar pada pagi hari ini cara mengetahui penghambat kuasa Roh Kudus, bahwa kami untuk lebih hari lebih dekat, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan. Oleh karena menyindir, oleh karena menolak kebenaran firman yang disampaikan, oleh karena meragukan akan firman Tuhan, kesaksian yang diberikan. Kami percaya pagi ini Roh Kudus sudah menuntun kami, sehingga kami bisa menghindari 3 langkah tadi ya Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Mari berkati sahabat-sahabat terkasih yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, baik yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, bahkan yang juga memimpin sebagai host, bahkan yang mengkoordinir ibadah ini. Tuhan berkati Pak Yanto sekeluarga, berkati Ibu Weli Hukuman sekeluarga, berkati Ibu Joyce Putirai sekeluarga, dan berkati keluarga Pak Bruri Brosalin di Jerman. Tuhan berkati mereka semua di usia yang bertambah sentuh, berkati dalam nama Yesus. Berkati Ibu Elis atas keluarga di kota Parepare, berkati juga Ibu Indriani, sekeluarga yang ada di kota Sidoarjo, dan juga berkati Ibu Sinta dan anak-anak semua yang hadir pagi ini. Tuhan berkati. Berkati juga Ibu Wace yang ada di kota Surabaya. Tuhan berkati semua yang hadir pagi ini. Aku berkata dalam nama Yesus pagi ini, siapa yang dalam kondisi sakit, Tuhan sembuhkan engkau pagi ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, masalah-masalah yang belum terselesaikan, kami berkata hari ini juga, Tuhan sedang menyelesaikan persoalanmu. Bahkan semua beban beratmu, engkau bisa melewati semua bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan hapuskan air matamu, Tuhan bukakan pintu, sehingga ada pintu yang bisa terbuka dan engkau masuk dan menemukan semua yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sediakan bagimu. Dan ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik atas setiap persoalanmu. Tuhan berkati kebaktian di pagi ini, berkati kebaktian nanti malam juga, Ibu AJC dan tim yang akan melayani. Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami doakan ya Tuhan untuk Ibu Elis Atta yang juga dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan sudah menolong dia untuk rumah yang hendak dijual. Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Terima kasih, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semuanya. Semua persoalan pergumulan anak-anakmu, Tuhan sudah dengar doa mereka di hari ini, dan Tuhan sudah beri mereka pertolongan. Yang kekurangan sudah Tuhan cukupkan semuanya di dalam nama Yesus. Bapak berkati juga Pak Darmawan Lim, sembuhkan dia, sembuhkan juga Cinyo, sembuhkan dia Ibu Onggyo Kim, sembuhkan juga ya Tuhan Pak Frans Angki, sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan semua sahabat-sahabat kami yang terganggu kesehatannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Sembuhkan juga calon menantu dari Bu Indriani Christian, untuk dia menikah tahun depan, semua bisa berjalan lancar dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati semuanya ya, Bu Elis Atta, Pak Yanto. Ya, terima kasih. Malam, Bu Weli Hukuman, Bu Joyce, Ya, Bu Pak Jo, Indriani. terima kasih Pak Jo. Sama-sama Pak Yanto, Bu Weli, semangat ya. terima kasih. Ibu Ya, Rosalin, terima kasih. Bapak Bruri, Tuhan berkati. Indriani, Luis, Joyce, Bapak Yanto, Ibu Indri. Amin. Ibu Sinta, ya, Ibu Praise Eli the Lord. Atta. luar biasa Selamat pada pagi, pagi Bu hari Indriani. ini. Om. Semuanya Ya, sehat Ya. selalu. Shalom. Tuhan Shalom, Yesus memberkati Indriani. kita Tuhan memberkati semuanya. semuanya. God Ya, bless bless you you all. all. God bless you all. Semangat Mami, semuanya. Papi, Lakers Ya. Slapen. Evans Lakers Ya, Slapen. dan mau Ya, Oke, ya, selamat oke. beristirahat, Terima Pak Brunel kasih. Bersalin. Ya, Selamat malam, selamat tidur yang nyenyak ya. beraktivitas. Selamat Ya, pagi buat kita God semua bless di you pagi ini. all. God Ya. bless you Mari. all. God bless you ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Yanto, Bu Ya, Indriani. sama-sama. semuanya. Amin. Amin. Ya.